Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayat ikhwan wal akhwat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan yang terbaik insyaallah taala. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian para ikhwan, wabil khusus kepada akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada santriwati pondok pesantren Tahfidzul Quran Bilal bin Rabah Samboja. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratul Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk dalam al-hadisu al-hadi asyara, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dengan tema Fadlu at-tafaqquhi fid din. Keutamaan mendalami ilmu agama. Keutamaan mendalami ilmu agama. Baik, kita masuk dalam hadisnya langsung. Beliau penulis dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar membawakan sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Apa kata penulis dalam hadis? An Muawiyah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya ini masyhur ya. Hadis masyhur, biasa antum sering dengar, bahkan banyak di antara kita yang hafal ya. Apa bunyi hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, ana ulangi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, maka apa? Maka Allah akan berikan dia pemahaman. Allah akan pahamkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sudah dicatat ya hadisnya ya. Baik, kita bacakan syarahnya yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Hadza
hadzal haditsu min a'zami fadailil ilmi. Hadis ini adalah hadis di antara seagung-agungnya, ya, seagung-agungnya terkait dengan masalah keutamaan ilmu. Ya. Jadi ilmu agama memiliki banyak keutamaan para akhwat sekalian. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan yang lebih besar daripada di antara keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Wa fihi, dan di dalamnya adalah apa? Anna al-ilman nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi. Yang mana di dalam hadis tersebut mengandung bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah tanda atas kebahagiaan seorang hamba. Jadi demikian ya akhwat sekalian, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan ilmu itu sangat banyak, tapi hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang ya, seagung-agungnya di antara semua keutamaan tersebut. Yang mana dalam hadis ini menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat itu adalah tanda atas kebahagiaan seorang hamba. Wa anna Allahu arada bihi khairan. Wa anna Allaha arada bihi khairan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengannya kebaikan. Ya, makanya kenapa kok ini menjadi seutama-utamanya, seagung-agungnya di antara utama-utama ilmu tersebut, keutamaan-keutamaan ilmu tersebut, karena apa? Di dalamnya lah menjelaskan dalam hadis ini Allah inginkan kebaikan seorang hamba ada pada dirinya dengan ilmu. Nah, itu dia. Kemudian kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wal fiqhu fid din yashmalu al fiqha fi usul al imani wa syara'i'il islami wal ahkami wa haqa'iqil ihsan. Memahami agama itu mencakup pemahaman terhadap usul iman. Usul iman itu berarti merujuk kepada 6 rukun iman. Jadi memahami agama di sini maksudnya yang pertama adalah memahami pada pokok keimanan, yaitu dalam artian lain rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itulah usul iman. Wa syara'il islami wal ahkam, dan syariat-syariat Islam serta hukum-hukumnya. Kalau merujuk kepada Islam, syariat Islam yang paling utama itu merujuk kemana? Merujuk kemana? Rukun Islam. Merujuk kepada rukun Islam, ya akhwat dan para jemaah sekalian. Ya, yang pertama bersyahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu melakukannya. Wal ahkam, dan hukum-hukumnya. Menunjukkan syariat Islam itu bukan hanya terpaku pada 5 itu. Banyak syariat-syariat Islam yang lain yang mana
hukum-hukum yang wajib didukung dengan adanya amalan-amalan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa haqa'iqil ihsan, dan hak-hak ihsan ayol akhwat sekalian. Kemudian kata beliau, fa inna ad-dina yashmalu salasata kullaha, dan sesungguhnya agama Allah itu mencakup terhadap 3 perkara secara menyeluruh. Kama fi hadis Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil imani wal islam wal ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Maka apa? Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan ya batasan-batasan. Ya, batasan-batasan yang benar maksudnya. Ya. Bukan berarti dibatasi wah bisa lebih Ustaz, enggak. Nanti memang itulah sudah ya menjadi koridor, menjadi batasan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam kita meyakini Allah, dalam kita beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fafassara al-imana bi usulihi as-sittah, atau fafussira al-imanu bi usulihi as-sittah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan iman dengan usul sittah. Ya, pokok yang 6 ya, rukun iman. Nah, ketika ditanya oleh Jibril, ya, mahwal iman, apa itu iman? Maka berkata Nabi, ya, antu'minu billah, ya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Wa fassara al-islam atau fafussira al-islamu bi qawaidihi al-khamsah. Dan Nabi ya, menjelaskan Islam itu dengan kaidah yang 5 atau rukun Islam. Ya. Syahadat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian fafussiral ihsan atau fafassara ihsana bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan ihsan itu dijelaskan dengan kalimat engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak mampu melakukan demikian, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah Allah melihatmu. Ya, itu maksud daripada ihsan. Dan memang ihsan ini ibadah tertinggi, akhwat. Kalau seseorang itu bisa mencapai derajat ini, maka luar biasa ya. Seorang beribadah dalam keadaan merasa bahwasanya Allah melihatnya. Ya. Terkadang kita ini enggak seperti itu ya. Bahkan kadang majelis ilmu ketika dia tutup tabir, ya, dibatasi tabir, seakan-akan Allah enggak lihat dia. Ya. Kalau dilihat ustaz baru atau lihat ustazahnya baru betul-betul belajar. Tapi kalau sudah tidak dilihat, seakan-akan Allah tuh tidak lihat dia. Gitu. Apa buktinya? Kalau misalkan dilihat sama ustazahnya ketika kajian, semuanya mencatat. Tapi kalau tidak dilihat, tidak mencatat. Nah, ada yang tidur, ya. Ada yang ngobrol. Nah, ini menunjukkan tingkat ihsannya tidak sedang baik-baik saja. Demikian ya akhwat sekalian. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, fayadkhulu fi dzalik at-tafaqquh fil aqaid. Dan termasuk di dalam hal ini adalah seseorang mendalami tentang akidah-akidahnya, keyakinan-keyakinannya. Ya.
Apa sih akidah seorang muslim seharusnya? Ya, bagaimana sih dasar pokok dalam dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagai contoh, misalkan seorang muslim itu wajib taat kepada pemimpin. Tidak boleh seseorang itu menyimpang daripada kepemimpinan di tempat dia tinggal. Dalam artian misalkan seandainya pemimpin yang memerintahkan demikian, apalagi tidak kepada kemaksiatan misalnya, maka seseorang seharusnya mengikuti. Sebagai contoh, pemimpin mewajibkan kita untuk pakai helm di jalan raya, apalagi di jalan-jalan yang wajib berlalu lintas. Ya, tetapi apa? Kebanyakan dari kaum muslimin mereka tidak mendengarkannya dengan alasan tidak masalah, rumah dekat, hanya ke warung situ saja, saya orang sini. Nah, alasan-alasan demikian, alasan klasik. Nah, menunjukkan apa? Ada akidah atau keyakinan ya, yang dimiliki oleh seorang tersebut, seorang muslim tersebut yang masih kurang. Ya, sehingga kita tidak boleh demikian. Kita pelajari tentang akidah-akidah seorang muslim. Bagaimana sih seorang muslim itu dalam berakidah, harus dipelajari. Nah, ya. Wa ma'rifatu madhhabis salafi fiha, dan kita mengenal bagaimana ya mazhabnya para salaf. Salaf itu apa? Orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dalam beraktivitas, bagaimana mereka dalam menyikapi suatu perkara, bagaimana mereka terhadap pemimpin mereka, bagaimana mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau belajar semangat, jangan belajar hanya setengah-setengah. Ya. Dalam sebuah syair dikatakan, ya, apabila engkau, kata ilmu mengatakan, apabila engkau menyerahkan seluruh jiwa ragamu, seluruh apa yang kau miliki untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu akan memberikan setengah. Lantas bagaimana kalau seandainya kita menuntut ilmu setengah-setengah? Ya tidak dapat apa-apa. Gitu. Jadi harus semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan para salaf, Masya Allah, mereka itu ketika belajar luar biasa, ikhwan, akhwat sekalian. Mereka ketika belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat disebutkan sampai ketika ada burung yang hinggap di kepala mereka, maka burung itu tidak pergi. Kenapa? Saking tenang. Tenangnya bukan karena tidur. Ya, tenangnya karena apa? Memperhatikan, mendengarkan, mencatat. Nah, itulah diantara ajaran para salaf terdahulu. Nah, kemudian wa tahaqququ bihi zahiran wa batinan, dan merealisasikan itu semua ya setelah mendalami akidah, mengenal bagaimana mazhabnya para salaf, maka kemudian selanjutnya bagaimana kita merealisasikan. Apa itu realisasikan? Bagaimana mengamalkan baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir maupun secara batin. Ya, batinnya, hatinya meyakini, membenarkan, zahirnya melaksanakan, beramal dengan benar, dengan baik. Ya. Kemudian juga tidak kalah penting ya akhwat sekalian, termasuk dalam at-tafaqquh itu adalah wa ma'rifatu madahibil mukhalifin, dan mengenal bagaimana mazhab-mazhab yang sesat, yang menyimpang. Kita harus kenal, akhwat. Jangan sampai kita tidak tahu, sehingga kita bisa terjatuh dan terjerumus di dalamnya. Ya. Bagaimana seseorang itu beramal seharusnya mengikuti Nabi, tapi karena dia tidak mengenal tentang kesesatan-kesesatan, sehingga dia menganggap yang sesat itu baik. Makanya banyak orang sekarang itu beramal tanpa adanya ilmu. Apa sebabnya? Karena dia tahu itu sesat, dianggap itu suatu kebaikan. Ya, Maulid Nabi
baik. Yasinan, baik. Tahlilan, baik. Padahal ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Kan itu baik, Ustaz. Kan itu baik. Kenapa kok kita tinggalkan? Orang di dalamnya ada salawatnya, orang di dalamnya ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Maka kita jawab apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sudah mendahuluinya. Kalau kita menganggap itu baik, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sama saja kita menganggap ya kita lebih baik daripada mereka. Padahal Nabi mengatakan al-yauma akmaltu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian dan aku berikan nikmat yang sempurna kepada kalian dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Nah, wa bayanu mukhalafatiha bil kitab was sunnah, dan kita harus ya menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka ya yang ada di dalam kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dakhala fi dzalik, dan termasuk di dalam memahami ilmu agama juga adalah ilmu fiqhi, kita mendalami ilmu fikih ya, usuluhu wa furu'uhu, baik secara usul maupun secara furu'. Apa itu usul, apa itu furu', Ustaz? Usul itu dasar, furu' itu cabang. Kalau furu' itu berarti ada kekhilafan di sana, akhwat sekalian. Sebagai contoh misalkan, yang usul itu adalah misalkan sholat 5 waktu, hukumnya apa secara fikih? Wajib. Kalau ada orang bilang sunnah, berarti ya, terganggu ya pemikirannya, akalnya terganggu, akidahnya terganggu. Ya, hukum sholat 5 waktu wajib. Kemudian ada furu'nya di sana. Contohnya apa? Bagaimana cara kita bersedekah? Bagaimana kita dalam mengucapkan takbir intiqal, takbir yang berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Ini ada perbedaan di antara kalangan para ulama. Ini namanya furu'. Maka tidak perlu kita ya terlalu ya, berdesak-desakan, terlalu memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Karena di sana ada khilaf ya, perselisihan di kalangan para ulama yang masing-masing membawa dalil yang kuat ya. Nah, kecuali terkait dengan masalah seseorang sholatnya menghadap kemana, harusnya menghadap kiblat, antum lihat teman antum menghadap apa misalnya, menghadap pohon. Nah, ini berarti tidak tepat ya, ini bukan furu', ini masalah usul, itu berarti syirik berarti dia. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian ahkamul ibadat wal muamalat, termasuk juga kita harus mempelajari hukum-hukum ibadah dan muamalah. Ya, ibadah yang sudah antum tahu ya. Kalau muamalah itu apa, Ustaz? Jual beli misalnya. Bagaimana jual beli yang halal, bagaimana jual beli yang haram, harus kita pelajari. Dan sampai jual beli itu mengandung riba, mengandung gharar. Kalau orang tidak belajar tidak akan tahu ini, akhwat. Ya. Nah, kemudian wal janayat wa ghairuha, dan juga kita mempelajari tentang bagaimana mengurusi jenazah ya. Apalagi antum ya akhwat, misalnya kita nggak tahu ya orang tua kita, ibu kita meninggal dunia nanti ya, antum yang memandikan. Kalau antum nggak tahu, masa nyuruh orang lain? Ya antum sendiri gitu. Antum sendiri yang mandikan ibu antum ya, mbah antum yang mbah uti perempuan ya. Nah, antum punya ilmu di sana. Antum harus mempraktekkan ilmu tersebut. Ya, tentunya harus belajar dulu. Anak yang mandikan Ustaz, tapi anak nggak tahu cara mandikannya. Akhirnya apa? Antum siram satu ember.
Salah lah, jelas. Ya, demikian ya, itu ya. Kemudian wa dakhala fi dzalik, dan termasuk dalam hal itu, dalam hal mempelajari, mendalami ilmu agama adalah at-tafaqquh bi haqa'iqil iman, mendalami tentang hak-hak iman. Hak-hak iman ya. Wa ma'rifatus sayr was suluk ila Allah, mengenal bagaimana metode jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dipelajari semua. Bagaimana mengenal Allah? Bagaimana agar kita sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada ilmunya. Pelajari. Limuwafaqatil lima dalla alaihi alkitab was sunnah. Agar sesuai dengan dalil. Ya. Nah, beribadah kalau ingin sampai kepada Allah, maka harus tahu apa dalilnya. Bukan yang penting baik. Anak kalau sholat subuh Ustaz, anak rasa kurang kalau 2 rakaat, harus 4 rakaat sih kayaknya Ustaz. Kalau 4 rakaat tuh kayaknya afdol rasanya. Akhirnya antum dengan perasaan seperti itu, sholat 4 rakaat lah. Datang ke masjid paling awal, imamnya sudah 2 rakaat salam, antum berdiri. Ditanya teman antum, kenapa? Anak rasa kurang kalau 2, jadi antum sempurnakan 2 lagi. Nah, sesat berarti. Sesat ya. Bukan sesuatu yang patut dipuji ya, tapi sesuatu yang patut dicela. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seperti itu? Ada akhwat yang seperti itu? Nggak ada ya. Insyaallah 2 rakaat semua ya. 2 rakaat aja kadang susah Ustaz, nambah 4 lagi. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terakhir, ya, wa kadzalika yadkhulu fi hadza ta'allumu jami'il wasailil muayyanati 'ala al-fiqh fi ad-din ka'ulumil arabiyyah wa bi anwa'iha. Dan demikian termasuk di dalam hal tersebut, di dalam mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama adalah hendaknya seseorang itu mempelajari seluruh wasail. Wasail itu apa? Sarana-sarana, metode-metode yang membantu seseorang untuk memahami ilmu agama. Seperti apa? Ka'ulumil arabiyyah, seperti ilmu bahasa Arab, bi anwa'iha, dengan macam-macamnya. Ya. Nah, maksud Syekh di sini adalah ketika seseorang ingin mendalami ilmu agama dengan baik, maka dia harus belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin seorang itu bisa menjadi seorang yang faqih terhadap ilmu agama, khususnya kita orang Indonesia, kecuali dia harus mendalami ilmu bahasa Arab dengan baik. Dengan baik ya akhwat sekalian. Ya. Ada orang ingin menjadi seorang dai, seorang ustadz, tapi tidak bisa bahasa Arab. Ya. Maka tidak boleh dikatakan dia ustadz. Tidak boleh menjadi dai. Kenapa? Karena ilmu agama ya, bersumber dari kitab-kitab para ulama yang mereka menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk bahasa Arab, dijelaskan dengan ya bahasa Arab itu sendiri, bahasa Arab gundul, ya bahasa lainnya. Maka lucu ya kalau ada orang ingin menjadi seorang dai, seorang ustadz, tapi nggak bisa ilmu bahasa Arab. Apa diajarkan? Model terjemahan Ustaz, ya tidak boleh. Model terjemahan ayat ikhwan dan akhwat sekalian, ya bisa jadi ada terjemahan yang salah di sana yang kita tidak tahu. Ya, maka penting ya, apalagi bagi seorang penuntut ilmu harus mendalami ilmu agama dengan cara dia mendalami ilmu bahasa Arab juga. Ya, kalau orang itu bisa bahasa Arab, khususnya dalam bahasa Arab pasif ya, bahasa Arab untuk membaca kitab gundul, kitab-kitab para ulama, maka itu akan membantunya untuk memahami agama dengan terstruktur. Demikian. Ya. Nah, maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Faman aradallahu bihi khairan faqahahu fi hadhihi al-umur
waffaqahu laha, ya, waffaqahu laha. Maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara-perkara ini. Yang tadi ya, yang sudah panjang kita sebutkan, ya, memahami syariat Islam, memahami iman, memahami ihsan, memahami ilmu fikih, usul dan furu'nya, hukum-hukum ibadah, baik hukum-hukum muamalah juga, al-janayat, ya. Bagaimana juga dia memahami hak-hak iman, mengetahui bagaimana metode untuk sampai kepada Allah agar dia bisa beribadah sampai kepada Allah, ya. Termasuk di dalamnya juga adalah, ya, seseorang itu ingin memahami agama Allah, ya, dengan ilmu bahasa Arab. Ketika seorang itu dipahamkan dia terhadap bahasa Arab, berarti Allah inginkan kebaikan kepadanya. Karena itu jalan awal agar seseorang bisa memahami, mendalami ilmu agama yang baik dan benar. Ya. Kemudian Allah akan berikan dia taufik. Ya, Allah akan berikan taufik kepadanya dengan apa? Dengan kemudahan untuk dia mendalami ilmu agama tadi. Kemudian terakhir, ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa dalla mafhumul hadithi ala anna man a'rada an hadhihi al-ulumi bil kulliyah fa inna Allah lam yarid bihi khairan, atau lam yurid bihi khairan. Dan secara mafhum dipahami hadis ini menunjukkan bahwasanya, nah ini penting ini, bahwasanya seseorang yang terhalangi dari ilmu agama, dari memahami ilmu agama, maka itu menunjukkan sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang dia terhalangi dari memahami ilmu agama secara menyeluruh, maka sesungguhnya itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Lihirmanihil asbabil lati tanalu biha al-khairat wa taktasibu biha as-sa'adah. Dengan cara apa? Seseorang itu terhalangi daripada ilmu-ilmu agama dengan cara dia, ya, dicabut darinya sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Ya, mungkin dengan, ya, banyak hal lah yang tidak bisa Ustaz sampaikan satu persatu. Intinya kalau ada sebab-sebab yang menghalangi kita untuk belajar agama, itu bisa jadi indikasi Allah tidak inginkan kebaikan kepada kita. Kenapa Allah halangi? Allah yang menghalangi itu. Maka hati-hati ya akhwat. Bisa jadi yang menghalangi itu semua, ya, karena dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, sehingga Allah halangi kita untuk memahami ilmu agama Allah. Ya. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Waqi', mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau, maka apa kata Imam Waqi'? Anna ilman nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ti lil 'asi, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maka berhati-hati ya ikhwat sekalian, ikhwan, ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terhalangi daripada ilmu agama karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Kemudian juga, ya, dengan hal tersebut taktasibu biha as-sa'adah. Terhalangi diri kita daripada mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi apa di awal-awal, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba itu apa? Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian itu ya terkait dengan syarah hadis ini tentang keutamaan daripada mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, semangat dalam mendalami ilmu agama,
Jangan patah semangat ya akhwat sekalian. Lambat sedikit ustadz yang ngisi kajian, malas sudah, marah sudah, tidak enak hati sudah, tidur aja lah di belakang. Tidak boleh ya, semangat ya. Itu semuanya adalah ujian yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, yang kita semangat, dan kita tetap semangat apapun yang terjadi, gas pokoknya ya. Saudara-saudara kita di luar sana, di luar Indonesia, banyak mereka terhalangi daripada belajar. Mereka ingin belajar tapi terhalangi, baik karena perang, baik karena penganiayaan ya, sebagaimana teman-teman di Sudan ya, mereka dianiaya ya, di sekarang ini ya. Ada yang bilang tangan kakinya dipelintir, diputar sana, dibunuh, ditembak, dihabisi mereka, satu keluarga, satu kampung ya. Sehingga jangan sampai, apakah kita menunggu hal itu terjadi pada diri kita semua di kampung kita baru kita mau belajar agama? Kan enggak. Mumpung kita masih diberikan kesempatan dari Allah untuk belajar ilmu agama, maka manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Demikian barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.